Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, saya Wiwi Handayani. Saya akan menyampaikan materi komunikasi tentang pengaruh komunikasi. Yang dimaksud dengan pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya komunikasi yang diinginkan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan, sikap, dan perilaku. Pada tingkat pengetahuan bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Perubahan persepsi misalnya ketika Perang Teluk meletus, media barat memojokkan Presiden Irak yaitu Saddam Hussein sebagai diktator, sehingga orang cenderung berpihak kepada Amerika. Tetapi ketika televisi CNN berhasil menampilkan Saddam Hussein dalam keadaan segar bugar, dengan rasa simpatik menyapa satu persatu orang Amerika yang ditawan, maka orang melihat Saddam Hussein sebagai pribadi yang baik. Dan perubahan pendapat terjadi bila mana terdapat perubahan penilaian terhadap sesuatu objek karena adanya informasi yang lebih baru. Misalnya, pendapat seorang ahli tentang situasi perekonomian suatu negara atau adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi yang canggih. Antara perubahan persepsi dan perubahan pendapat ini berhubungan yang sangat erat sebagai persepsi yang dilakukan dengan interpretasi dan diorganisasikan menjadi pendapat. Dan pengaruh perubahan sikap. Perubahan sikap adalah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasikan dalam bentuk prinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap suatu objek baik yang terdapat di dalam maupun yang terdapat di luar. Dan ada pula perubahan perilaku. Yang dimaksud dengan perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan. Contohnya misalnya, seorang pengemudi yang sering melaju dengan kecepatan 90-100 km per jam mengurangi kecepatannya menjadi 60-80 km per jam. Dikarenakan ia menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang tayang di televisi. Dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok, pengaruh dapat diamati secara langsung. Misalnya, penerima kelihatan gembira mendengar cerita lucu atau mengangguk-angguk sebagai tanda mengerti terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Sebaliknya, dalam komunikasi massa, pengaruh tidak begitu mudah diketahui. Sebab selain sifat massa tersebar, juga sulit dimoderator pada tingkat mana pengaruh itu terjadi. Dari berbagai studi yang pernah dilakukan terhadap pengaruh dalam komunikasi, ditemukan bahwa komunikasi massa cenderung lebih banyak mempengaruhi pengetahuan dan tingkat kesadaran seseorang, sedangkan komunikasi antar pribadi cenderung berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang. Kecenderungan lain yang bisa terjadi bahwa pengaruh yang ditimbulkan pada tingkat kesadaran atau pengetahuan seseorang belum tentu disertai dengan perubahan sikap. Kasus perokok misalnya. Meski kampanye yang dilakukan Departemen Kesehatan melalui media massa begitu gencar, namun tidak mengurangi keinginan orang untuk merokok, sekalipun mereka tahu bahwa merokok dapat menimbulkan bahaya kanker. Memang, mengubah sikap dan perilaku seseorang itu tidaklah mudah. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengaruh ialah umpan balik. Sebenarnya umpan balik adalah pengaruh yang langsung diterima oleh sumber dan penerima. Umpan balik bisa berupa data, pendapat, komentar, dan saran. Namun, perlu diketahui bahwa umpan balik memiliki konsekuensi yang dapat mematahkan kreativitas komunikator jika hal itu bertendensi negatif.
Sebaliknya, bisa juga mendorong komunikator untuk lebih maju dan lebih baik jika umpan balik bersifat positif. Oleh karena itu, dalam memberi umpan balik kepada komunikator, penerima perlu mawas diri dengan penuh kebijakan sehingga bisa tetap menjadi mitra yang baik dalam hubungan antar manusia. Faktor-faktor pengaruh komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama penerima, yang kedua pesan, yang ketiga sumber, dan yang keempat media. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerima informasi penerima itu ada keterampilan berkomunikasi, kebutuhan, tujuan yang diinginkan, sikap, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan, kemampuan untuk menerima, dan kegunaan pesan. Yang kedua, pesan. Pesan ada juga yang terbagi menjadi tipe dan model pesan, karakteristik dan fungsi pesan, struktur pengelolaan pesan, dan kebaruan pesan. Dan yang ketiga, sumber. Sumber ada kredibilitas dan kompetensi dalam bidang yang disampaikan, kedekatan dan dengan penerima, motivasi dan perhatian, kesamaan dengan penerima, cara penyampaian, dan daya tarik. Yang media, tersedianya media, kendala, dan kebiasaan menggunakan media dan tempat dan situasi. Kesimpulannya bahwa sumber atau komunikator tidak bisa dipungkiri sangat menentukan besarnya pengaruh yang bisa terjadi pada penerima. Namun, harus diketahui bahwa pengaruh itu tidak berdiri sendiri, melainkan juga ditentukan oleh pesan, media, dan penerima. Sekian dari saya, maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.